Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Tantina dan Ibu Selma selaku dosen pengampu kelas analisis laporan keuangan kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi chapter 6, yakni mengenai menganalisis aktivitas operasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Azalia Syarifah dengan NPM akhir 183, lalu ada Amalia Zulfa dengan NPM akhir 199, ada Melati Dinda NPM akhir 214, selanjutnya Afisa NPM akhir 224, Anggita Rahma NPM akhir 249, Amalia Mustafa NPM akhir 259, dan yang terakhir ada Ardana Febrianto dengan NPM akhir 291. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pendapatan. Pendapatan atau income adalah ringkasan kinerja keuangan operasional suatu bisnis. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapatan diukur dengan komponen-komponen penting yang dilaporkan sebagai item baris terpisah. Ada dua konsep pendapatan alternatif yang akan jelaskan, yaitu yang pertama ada pendapatan ekonomi atau economic income dan pendapatan permanen atau permanent income. Apa sih bedanya? Jadi pendapatan ekonomi itu mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode. Nah, ini tuh sama kayak aliran kas masa depan yang diharapkan. Kemudian ada pendapatan permanen. Pendapatan permanen itu perkiraan pendapatan stabil yang diharapkan dapat diperoleh bisnis sepanjang umumnya. Bisa juga disebut dengan pendapatan keberlanjutan atau sustainable income atau pendapatan berulang atau recurring income. Nah, akuntansi atau pendapatan yang dilaporkan itu didasarkan pada akuntansi akrual yang mengakui pendapatan dan mencocokkannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Akuntansi yang dilaporkan seringkali gagal mengukur pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen secara akurat karena distorsi, seperti akuran akuntansi yang sewenang-wenang, manipulasi manajemen, serta kesalahan estimasi. Nah, untuk mengatasi hal-hal ini, pendapatan akuntansi itu dapat dilihat sebagai dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen permanen atau berulang. Ini tuh bagian dari pendapatan yang diyakini akan terus berlanjut. Yang kedua ada komponen sementara atau transitory, bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan untuk terus berlanjut. Dan yang ketiga ada komponen yang tidak relevan dengan nilai atau value irrelevant. Itu bagian dari pendapatan yang tidak relevan untuk valuasi. Nah, jadi tantangan utama dalam analisis adalah mengidentifikasi komponen permanen atau berulang dari pendapatan yang dilaporkan. Standar akuntansi mengharuskan item-item non berulang diatur sedemikian rupa sehingga analis dapat mengidentifikasinya. Selanjutnya yaitu 3 ukuran alternatif pendapatan. Jadi secara umum laporan keuangan perusahaan itu melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif. Ada yang pertama adalah laba bersih atau net income, lalu laba dari operasi keberlanjutan atau income from continuing operation, serta ada laba komprehensif atau comprehensive income. Nah, apa sih arti dari ketiganya? Jadi yang pertama itu adalah laba bersih atau net income. Jadi laba bersih itu dianggap sebagai ukuran pendapatan yang paling umum.
Namun, laba bersih itu tidak selalu mencerminkan bottom line atau hasil akhir yang sesungguhnya karena tidak menyertakan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai aset dan liabilitas tertentu yang dilaporkan pada neraca. Lalu yang kedua ada laba dari operasi keberlanjutan atau income from continuing operation. Laba dari operasi keberlanjutan adalah ukuran yang mengecualikan item-item luar biasa dan efek dari operasi yang dihentikan. Jadi item-item ini seringkali disebut sebagai item luar biasa atau extraordinary items, atau item sebelum operasi yang dihentikan, atau items before discontinue operation. Dan yang ketiga yaitu laba komprehensif atau comprehensive income. Jadi laba komprehensif adalah ukuran bottom line atau hasil akhir tadi yang pada dasarnya adalah proksi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Laba komprehensif mencerminkan semua perubahan pada ekuitas pemegang saham selain dari yang berasal dari transaksi dengan pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Laba komprehensif adalah laba yang disesuaikan setelah pajak untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang secara kolektif disebut dengan pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income, OCI. Nah, berdasarkan US GAAP atau ASC 220, pendapatan komprehensif lainnya biasanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari lindung nilai aliran kas atau cash flow hedges. Dan yang ketiga, keuntungan atau kerugian translasi mata uang asing atau foreign currency translation. Dan yang keempat, perubahan dalam pendanaan pasca pensiun yang belum direalisasi atau unrealized post-retirement benefit adjustment. Nah, apa sih pentingnya laba komprehensif itu? Jadi laba komprehensif adalah ukuran yang penting untuk analisis karena merupakan proksi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Jadi meskipun komponennya bersifat transaksional atau tidak berulang, item-item ini tuh memberikan informasi penting tentang potensi keuntungan atau kerugian di masa depan. Analis tuh harus mencari laporan laba komprehensif yang seringkali dilaporkan di bagian laporan ekuitas pemegang saham atau statement of stakeholder equity. Jadi bukan di laporan laba rugi lagi. Lalu selanjutnya ada klasifikasi pendapatan alternatif. Pendapatan juga diklasifikasikan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu berulang versus non-berulang dan operasional versus non-operasional. Berulang versus non-berulang. Item berulang atau recurring items itu merupakan item yang diharapkan terus ada, sedangkan item non-berulang atau non-recurring items yaitu item yang tidak diharapkan untuk terus ada atau bersifat satu kali. Jadi penting untuk membedakan antara keduanya untuk memahami pendapatan permanen atau berkelanjutan suatu perusahaan. Lalu ada operasional versus non-operasional. Jadi pendapatan operasional atau operating income itu mengukur pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan, yaitu aktivitas inti. Jadi ini tuh mencakup keuntungan dan kerugian yang berasal dari disposisi properti atau peralatan, serta keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari aset non
operasional. Sedangkan pendapatan non-operasional atau non-operating income meliputi semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional seperti beban restrukturisasi, beban bunga atau pendapatan dividen dari investasi. Nah, baik dari USGAAP maupun IFRS tidak mendefinisikan pendapatan operasional sehingga ada variasi dalam cara perusahaan melaporkannya. Analis harus berhati-hati dan menyesuaikan angka pendapatan operasional yang dilaporkan untuk memastikan konsekuensi dalam perbandingannya. Perkenalkan, nama saya Adam Sabrianto dengan NPM akhir 291. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pos yang tak berulang. Pos yang tak berulang adalah item pendapatan atau beban yang tidak termasuk dalam operasi biasa perusahaan dan tidak diharapkan muncul secara reguler di masa depan. Mereka bersifat unik, luar biasa, atau sekali waktu. Contoh pos yang tidak berulang. Contoh pos semacam itu misalnya kerugian dari bencana alam, gain atau loss dari penjualan aset non-operasional, biaya restrukturisasi yang besar yang tidak terencana sebelumnya, penghapusan piutang buruh yang sangat besar dan tidak diulang, dan discontinue operation. Selanjutnya, pos yang mirip tapi berbeda, extraordinary, special item, dan discontinue. Discontinue operation adalah bagian bisnis yang dihentikan operasinya. Biasanya dipisahkan agar pengguna laporan keuangan dapat melihat hasil operasional yang akan berlanjut terhadap yang dihentikan. Extraordinary items. Di masa lalu di standar GAAP AS, pos luar biasa atau extraordinary adalah item yang unusual and infrequent. Tapi secara revisi standar, banyak dari definisi extraordinary dihapus atau tidak dibatasi karena sulit untuk konsisten diterapkan dan membingungkan. Yang terakhir ada special item. Terkadang digunakan perusahaan atau analis untuk menandai beban atau penghasilan yang besar dan tidak biasa. Meskipun secara teknik akuntansi mungkin termasuk dalam operasi berkelanjutan. Nah, di sini ada pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu didefinisikan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain atas aset suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya yang berasal dari operasi utama atau inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Nah, sedangkan keuntungan itu merupakan peningkatan aset bersih atau ekuitas yang berasal dari transaksi suatu perusahaan. Nah, perbedaan antara pendapatan dan keuntungan itu bergantung pada jenis kegiatan bisnis rutin di suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pada pedoman pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan akrual pendapatan dan keuntungan yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, nah jika suatu perusahaan itu mencatat pendapatan terlalu dini atau terlambat, maka pendapatan tersebut itu akan dialokasikan ke periode yang salah. Dan yang kedua, jika suatu perusahaan itu mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian yang wajar tentang realisasinya, nah maka pendapatan tersebut itu
mungkin dicatat pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalikan pada periode lain. Nah, hal ini akan menggabungkan pendapatan pada periode pertama dan meremehkannya pada periode selanjutnya. Nah, kedua efek ini tuh berdampak negatif pada pengukuran pendapatan. Nah, untuk mengatasi hal ini, akuntansi itu menerapkan aturan yang ketat dan konservatif terkait pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan itu diakui ketika pendapatan tersebut itu telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah diperoleh. Nah, di sini ada kriteria pada pengakuan pendapatan. Nah, yang pertama, aktivitas yang menghasilkan pendapatan telah selesai secara substansial dan tidak diperlukan upaya signifikan untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, resiko kepemilikan dalam penjualan telah secara efektif beralih ke pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Keempat, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, atau sekuritas. Nah, dalam kondisi tertentu, pendapatan itu dapat menghasilkan peningkatan persediaan atau aset lain atau penurunan liabilitas. Yang kelima, transaksi pendapatan itu dilakukan dengan pihak independen, bukan dengan pihak yang dikendalikan. Yang terakhir, yaitu transaksi pendapatan itu tidak tunduk pada pembatalan seperti hak pengembalian. Selanjutnya ada ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Nah, perusahaan itu menggunakan cadangan untuk piutang ragu-ragu atau piutang tidak dapat ditagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam penagihan piutang dari penjualan kredit. Nah, perusahaan itu membuat penilaian berdasarkan keadaan. Nah, ketika tidak lagi dapat secara wajar memastikan penagihan piutang, penilaian ini tuh dapat bersifat konservatif atau menggunakan asumsi yang liberal atau optimis. Nah, ketika penagihan piutang itu tidak lagi dapat secara wajar dipastikan, praktik umum itu mengikuti prosedur untuk menunda pengakuan pendapatan hingga uang tunai tersebut diterima. Selanjutnya pada pendapatan ketika hak pengembalian itu ada. Nah, ketika pembeli ini memiliki hak pengembalian, pendapatan itu diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi-kondisi seperti ini terpenuhi, yaitu yang pertama, harga telah ditetapkan secara substansial atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli itu membayar penjual atau berkewajiban membayar penjual jika tidak bergantung pada penjualan kembali. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual itu tetap tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli ini memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan terkait kinerja di masa depan yang berkaitan dengan penjualan. Dan yang terakhir, pengembalian itu dapat diperkirakan secara wajar. Jadi, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pendapatan penjualan dan biaya penjualan itu dicatat tetapi dikurangi untuk mencerminkan pengembalian yang diperkirakan dan biaya terkait. Jika tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan akan ditunda.
Selanjutnya yaitu ada pengaturan pembiayaan produk. Nah, pengaturan pembiayaan produk ini merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau akuisisi yang didukung atas persediaan. Nah, ini meskipun terkadang mirip dengan penjualan persediaan, yang pada dasarnya merupakan sarana pembiayaan persediaan. Misalnya, jika suatu perusahaan mentransfer atau menjual persediaan kepada perusahaan lain, dan secara bersamaan itu setuju untuk membeli kembali persediaan tersebut pada tanggal tertentu di masa depan, maka transaksi ini tuh kemungkinan merupakan pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian kembali persediaan. Nah, pada dasarnya jika pihak yang menanggung risiko dan manfaat kepemilikan itu mentransfer persediaan kepada pembeli dan dalam transaksi terkait setuju untuk membeli kembali produk tersebut dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu atau menjamin harga jual kembali tertentu untuk penjualan produk kepada pihak luar. Nah, perjanjian tersebut itu merupakan perjanjian pembiayaan persediaan. Nah, dalam hal ini, persediaan itu tetap tercatat dalam laporan keuangan penjual dan penjual tidak mengakui pendapatan. Nah, selanjutnya pada analisis implikasi pengakuan pendapatan. Nah, ketika suatu perusahaan itu menerima penerimaan kas, jaminan, atau perjanjian lain yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk menyuntikkan kas ke entitas pembeli itu dapat mempengaruhi validitas pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu tidak boleh diakui hingga yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional itu cukup untuk membiayai kewajiban utang dan dividen berdasarkan accrual. Nah, yang kedua, investasi perusahaan dalam entitas pembeli itu dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dan perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban tambahan berdasarkan jaminan utang atau perjanjian lain yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk melakukan investasi tambahan dalam entitas pembeli. Nah, praktik saat ini tuh umumnya tidak mengizinkan pengakuan pendapatan sebelum penjualan. Misalnya, tidak lazim untuk mengakui peningkatan nilai pasar seperti tanah, peralatan, atau bangunan, akumulasi nilai kayu atau sumber daya alam, atau peningkatan nilai persediaan. Nah, namun waktu penjualan itu merupakan hal penting yang sebagian berada dalam kewenangan manajemen. Selanjutnya yaitu beban tanggungan. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Aktivitas riset bertujuan untuk penemuan dan aktivitas pengembangan merupakan terjemahan dari riset. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau berkala dalam operasi yang sedang berlangsung, riset pasar, dan aktivitas pengujian. Yang kedua yaitu akuntansi penelitian dan pengembangan. Akuntansi untuk biaya R&D bermasalah. Alasan kesulitan dalam akuntansi R&D termasuk yang pertama, ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas R&D. Yang kedua, seringkali terjadi jeda waktu yang signifikan antara dimulainya aktivitas R&D dan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga, masalah evaluasi karena sifat tidak terwujud dari sebagian besar kegiatan R&D. Kemudian beban tanggungan ketiga, menganalisis penelitian dan pengembangan. Analisis pengeluaran R&D merupakan tantangan tersendiri. Besarannya seringkali cukup besar sehingga memerlukan pengawasan ketat dalam analisis pendapatan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Akuntansi untuk pengeluaran R&D merupakan solusi sederhana untuk fenomena yang kompleks. Manfaat ini di masa depan tidak diragukan lagi. Diciptakan oleh banyak aktivitas R&D dan secara konseptual pengeluaran
R&D ini tidak seharusnya dibebankan saat terjadi. Ketidakpastian manfaat inilah yang membatasi kapitalisasi R&D. Namun, membebankan biaya R&D justru mengurangi kegunaan pendapatan. Biaya perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran umum aktivitas R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan saat ini atau di masa mendatang. Pada suatu titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biayanya perlu ditangguhkan dan dicocokkan dengan pendapatan di masa mendatang. Kemudian ada biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Pencairan deposit sumber daya alam baru penting bagi perusahaan di industri ekstraktif. Industri-industri ini meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Pentingnya industri-industri ini dan masalah akuntansi khususnya mereka layak mendapatkan perhatian khusus kita, seperti halnya aktivitas R&D, pencarian dan pengembangan sumber daya alam dicirikan oleh risiko tinggi. Risiko melibatkan ketidakpastian, dan untuk penentuan pendapatan, ketidakpastian menghasilkan masalah pengukuran dan pengakuan. Akuntansi industri ekstraktif. Regulator akuntansi telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi praktik yang berbeda ini. FASB menetapkan upaya yang berhasil untuk akuntansi bagi perusahaan penghasil minyak dan gas. Ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat dikeluarkan. Biaya-biaya ini kemudian dibebankan jika sumber daya tidak berhasil atau klasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika cadangan minyak atau gas terbukti ditemukan. SEC tidak setuju dengan pendekatan ini dan sebaliknya lebih menyukai akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai kini. Implikasi analisis untuk industri ekstraktif. Beragamnya metode yang dapat diterima untuk menangani biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif menghambat perbandingan hasil kami di berbagai perusahaan. Akuntansi dalam industri ini terus menunjukkan keragaman. Dua metode yang umum digunakan dan variasi pada metode ini dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Analisis kami harus menyadari hal ini. Banyak analis lebih menyukai akuntansi upaya yang berhasil daripada akuntansi biaya penuh karena lebih cocok dengan biaya dengan pendapatan terkait dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi saat ini. Akuntansi upaya yang berhasil membutuhkan
hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan ini dikapitalisasi. Sebaliknya, akuntansi biaya yang penuh memungkinkan perusahaan ini untuk memberi label aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aset. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Jadi ini merupakan jenis tunjangan atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok atau upah. Tunjangan ini muncul karena berbagai faktor seperti tekanan sosial, persaingan antar perusahaan, dan sulitnya mencari karyawan berbakat. Jenis-jenis manfaat tambahan. Yang pertama ada manfaat yang mudah diidentifikasi. Jadi ini merupakan tunjangan yang jelas kapan diperoleh atau diberikan sehingga mudah dicatat dalam akuntansi. Contohnya itu cuti berbayar, bonus, bagi hasil keuntungan, asuransi kesehatan atau jiwa yang dibayarkan perusahaan. Jadi pencatatan akuntansinya tidak menimbulkan masalah dalam pencatatan dan pengakuan akuntansi. Yang kedua, ada manfaat yang bersifat tentatif atau kontingen, yaitu tunjangan yang sifatnya belum pasti atau tergantung pada kondisi tertentu sehingga pengakuan akuntansinya tidak selalu penuh atau tepat waktu. Contohnya, yang pertama, kontrak kompensasi ditangguhkan, yaitu janji perusahaan untuk membayar karyawan di masa depan, kadang dengan syarat tertentu. Sering diberikan kepada eksekutif kunci yang ingin dipertahankan atau yang ingin menunda pendapatan mereka ke masa pensiun atau tahun dengan pajak yang lebih rendah. Umumnya, nilai sekarang dari kompensasi yang ditangguhkan ini harus diakui secara sistematis dan rasional selama periode kerja aktif, dimulai sejak kontrak dibuat. Kemudian yang kedua ada hak apresiasi saham, yaitu hak yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu didasarkan pada peningkatan nilai pasar saham perusahaan sejak pada tanggal pemberian hak. Pembayaran bisa dalam bentuk uang tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Perusahaan mencatat beban kompensasi pada akhir setiap periode. Beban dihitung sebagai selisih antara harga pasar penghargaan saham dan harga opsi pada tanggal pemberian. Perubahan harga pasar dari waktu ke waktu akan disesuaikan sebagai penyesuaian beban kompensasi. Kemudian contoh yang ketiga ada opsi saham karyawan atau Employee Stock Option atau ESOS. Jadi ini merupakan kesempatan kontraktual yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga tertentu pada atau setelah tanggal di masa depan yang ditentukan. ESOS ini dianggap sebagai bentuk kompensasi insentif yang paling populer karena yang pertama dapat meningkatkan kinerja, kemudian potensi kekayaan. Jadi banyak karyawan menjadi jutawan itu melalui ESOS. Kemudian menarik talenta, kemudian tidak ada dampak arus kas langsung dan tidak perlu pencatatan biaya untuk sebelumnya. Kemudian juga terdapat istilah kunci dalam ESOS. Yang pertama ada harga eksekusi. Ini merupakan harga di mana karyawan memiliki hak untuk membeli saham. Kemudian ada tanggal pemberian, yaitu tanggal opsi diberikan. Kemudian ada tanggal vesting, yaitu tanggal paling awal karyawan mendapatkan opsi.
Kemudian ada periode vesting, yaitu umumnya antara 2 hingga 10 tahun. Kemudian ada in the money, yaitu ketika harga saham lebih tinggi dari harga eksekusi. Kemudian ada out of the money, yaitu ketika harga saham lebih rendah dari harga eksekusi. Kemudian ada kategori ESOS. Yang pertama ada insentif atau qualified stock option, yaitu tidak dikenakan pajak sampai saham dijual oleh karyawan. Jadi harus diberikan pada nilai pasar wajar dan saham harus dipegang selama 2 tahun dari tanggal pemberian dan 1 tahun dari tanggal eksekusi. Jadi perbedaan antara harga eksekusi dan harga jual biasanya dikenakan pajak sebagai pendapatan biasa. Kemudian yang kedua ada non-qualified stock option, yaitu tidak memiliki manfaat pajak seperti opsi yang memenuhi syarat. Kadang diberikan dengan diskon dari nilai pasar wajar dan karyawan dikenakan pajak pada saat eksekusi atas selisih antara harga eksekusi dan nilai pasar wajar saham. Perusahaan mendapatkan pengurangan pajak sebesar jumlah pendapatan yang diakui oleh karyawan. Yang selanjutnya ada biaya dan manfaat ekonomi ESOS. Yang pertama manfaatnya, yaitu peningkatan nilai perusahaan melalui efek insentif pada perilaku karyawan, menyelaraskan insentif, kemudian mendorong kerja keras, menarik talenta, dan meningkatkan kecenderungan risiko manajer atau mendorong proyek beresiko tinggi dengan potensi keuntungan besar. Kemudian biaya, jadi efek delusi potensial atau pengenceran kepemilikan saham yang ada ketika opsi dieksekusi yang mentransfer kekayaan dari pemegang saham ke karyawan. Kemudian akuntansi dan pelaporan ESOS, jadi baik US GAAP dan IFRS mengakui potensi dilusi dari ESOS ini saat menentukan diluted EPS. Jadi opsi in the money dianggap sekuritas dilutif, sedangkan opsi out of the money dianggap anti-dilutif. Baik US GAAP dan IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengakui biaya opsi saham karyawan sebagai beban dalam pendapatan. Kemudian ada prosedurnya. Yang pertama, penentuan nilai wajar, yaitu nilai wajar ESOS ditentukan pada tanggal pemberian menggunakan model penetapan harga opsi, misalnya Black-Scholes atau binomial Leydig model berdasarkan asumsi perusahaan. Kemudian yang kedua ada amortisasi biaya, yaitu biaya pemberian opsi kemudian diamortisasi selama periode eksekusi yang diharapkan dan dibebankan ke pendapatan sebagai bagian dari beban kompensasi berbasis saham. Kemudian pencatatannya itu beban kompensasi berbasis saham tidak muncul sebagai item terpisah di laporan laba rugi, tetapi termasuk dalam pos-pos seperti harga pokok penjualan, beban penjualan, dan administrasi umum, serta beban R&D tergantung pada jenis karyawan yang menerima opsi. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi nilai wajar opsi. Yang pertama ada harga eksekusi, ini berbanding terbalik. Kemudian ada harga saham pada tanggal pemberian, ini berbanding lurus. Kemudian perkiraan umur opsi, ini berbanding lurus. Kemudian ada tingkat bunga bebas risiko, ini berbanding lurus. Kemudian volatilitas saham yang diharapkan, ini berbanding lurus. Dan dividen saham yang diharapkan juga berbanding lurus. Kemudian dampaknya pada neraca, yaitu ESOS menciptakan efek kompleks pada neraca atau transfer antara laba ditahan dan modal disetor itu tidak mengubah jumlah total ekuitas pemegang saham sehingga kurang penting dari sudut pandang analisis.
Kemudian ada analisis opsi saham karyawan. Yang pertama ada pengakuan beban, yaitu masuk akal untuk mengakui beban kompensasi ESOS karena manfaatnya baik itu dapat meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya yang sudah tercermin dalam pendapatan. Kemudian ada transfer kekayaan. Jadi ESOS pada dasarnya adalah transfer antara pemegang saham saat ini dan calon pemegang saham atau karyawan. ESOS tidak membebankan komitmen kas pada saat ini atau di masa depan pada perusahaan atau total kekayaan pemegang saham. Yang selanjutnya ada implikasi analisis. Yang pertama ada analisis ekuitas, yaitu potensi pengurangan nilai pemegang saham saat ini harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua ada analisis solvabilitas dan likuiditas, yaitu biaya ESOS dapat diabaikan karena tidak mempengaruhi total ekuitas pemegang saham atau total kewajiban perusahaan. Seorang analis kredit harus mengecualikan beban kompensasi berbasis saham dari pendapatan saat mengevaluasi profitabilitas, misalnya saat menentukan rasio cakupan bunga. Yang selanjutnya ada opsi overhang atau pengenceran opsi, yaitu jumlah keuntungan bersih karyawan jika semua ESOS yang beredar dieksekusi pada tanggal tertentu. Ini merupakan potensi transfer kekayaan dari pemegang saham saat ini ke karyawan melalui dilusi dari pemberi ESOS. Perhitungannya yaitu nilai intrinsik agregat atau option overhang sama dengan harga saham dikurangi harga eksekusi rata-rata dikali jumlah opsi yang beredar untuk semua opsi in the money. Materi selanjutnya yaitu biaya bunga. Jadi, bunga adalah biaya penggunaan uang. Ini adalah biaya tambahan yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar jumlah pokok uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu yang paling penting adalah risiko kredit atau ketidakmampuan membayar dari peminjam. Bunga biasanya ditentukan oleh tingkat bunga, pokok, dan waktu. Pada biaya bunga terdapat perhitungan bunga. Jadi, biaya bunga bagi perusahaan adalah pada tingkat nominal yang dibayarkan atas pendanaan utang, termasuk dalam bentuk obligasi, amortisasi dari diskon atau premi. Masalah rumit muncul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Situasi ini menghasilkan tingkat nominal di bawah biaya utang serupa tanpa fitur tambahan tersebut. Dalam kasus utang konversi, praktik akuntansi memandang utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang konversi yang dicatat sebagai ekuitas untuk fitur konversi. Dalam kasus utang yang diterbitkan dengan waran terlampir, hasil yang dapat dikaitkan dengan nilai waran dicatat sebagai tambahan modal disetor. Biaya terkait dicatat sebagai akun diskon utang yang diamortisasi selama masa utang, sehingga meningkatkan biaya utang efektif. Materi selanjutnya pada biaya bunga yaitu kapitalisasi bunga. Jadi, kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk
penggunaan perusahaan sendiri, termasuk aset yang dikonstruksi atau diproduksi untuk perusahaan oleh pabrik lain ketika setoran atau pembayaran dilakukan. Tujuan dari kapitalisasi bunga adalah untuk yang pertama, mengukur secara lebih akurat biaya perolehan aset, dan yang kedua, mengalokasikan biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Contohnya yaitu pada New York Times Company. Jadi dalam kaitannya dengan berbagai proyek konstruksi, bunga sekitar $19.118.000, kemudian $30.846.000 dan $17.393.000 dikapitalisasi sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Materi terakhir pada biaya bunga yaitu menganalisis bunga. Jadi menganalisis bunga penting karena perilakunya dapat mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Pada utang konversi, jika nilai hak konversi diabaikan dan hanya melihat kupon bunga, biaya bunga tampak lebih rendah dari yang sebenarnya. Padahal konversi dapat menurunkan laba per saham melalui penambahan jumlah modal saham beredar. Kapitalisasi bunga juga sering diperdebatkan karena sebagian analisis menganggap bunga hanyalah biaya pinjaman yang tidak seharusnya menjadi bagian dari nilai aset. Namun, perusahaan yang mengapitalisasi bunga tetap harus melacak dan mengungkapkannya karena bunga tersebut masuk dalam biaya aset yang dikonstruksi. Informasi ini penting agar analis dapat menilai pembagian aset dan arus kas secara lebih akurat. Oke, selanjutnya pada submateri yang terakhir di sini mengenai accounting for income tax. Jadi dalam akuntansi, pajak penghasilan itu tidak selalu sama dengan jumlah yang dibayarkan perusahaan kepada otoritas pajak pada tahun berjalan. Nah, hal ini tuh terjadi karena aturan akuntansi dan aturan perpajakan yang seringkali berbeda. Misalnya, perusahaan mungkin menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk tujuan laporan keuangan, tetapi menggunakan metode dipercepat untuk perhitungan pajak. Nah, perbedaan ini tuh yang kemudian menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Kemudian selisih tersebut itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perbedaan temporer, yaitu perbedaan yang hanya bersifat sementara dan akan berbalik di periode mendatang. Perbedaan ini itu menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan karena beban pajak yang diakui dalam laporan keuangan berbeda dengan pajak yang benar-benar dibayar. Namun akan diseimbangkan pada periode lainnya. Lalu yang kedua di sini adalah perbedaan permanen, yaitu perbedaan yang sifatnya tetap dan tidak akan pernah berbalik. Contoh yang paling umum adalah pengeluaran tertentu yang tidak dapat diakui sebagai biaya untuk tujuan perpajakan, seperti denda. Nah, dengan memahami konsep ini, kita itu bisa melihat bahwa tujuan utama akuntansi pajak penghasilan sendiri adalah mencocokkan beban pajak dengan periode pendapatan yang bersangkutan, bukan sekedar mencatat berapa kas yang keluar untuk pajak.
Selanjutnya ada income tax disclosure. Nah, jadi selain perhitungan, aspek yang tidak kalah penting sendiri adalah pengungkapan mengenai pajak penghasilan dalam laporan keuangan, yang dimana standar akuntansi itu mewajibkan perusahaan untuk memberikan penjelasan yang cukup mengenai bagaimana beban pajak itu terbentuk supaya pengguna laporan keuangan bisa menilai kewajaran dan konsistensinya. Nah, biasanya pengungkapan mencakup rekonsiliasi antara tarif pajak standar yang berlaku secara hukum dengan tarif pajak efektif yang tercermin dalam laporan laba rugi. Nah, dari rekonsiliasi tersebut, pembaca laporan bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menurunkan atau menaikkan tarif pajak perusahaan. Selain itu, laporan juga harus memisahkan antara beban pajak kini dengan pajak tangguhan, yang dimana beban pajak kini itu menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pada laba fiskal periode tersebut, sedangkan pajak tangguhan itu mencerminkan dampak perbedaan temporer yang akan muncul di masa depan. Nah, perusahaan juga biasanya mengungkapkan adanya aset pajak tangguhan, misalnya yang berasal dari rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai perbedaan permanen seperti penghasilan bunga obligasi pemerintah yang bebas pajak juga sering diberikan. Nah, informasi-informasi ini sendiri sangat membantu analisis maupun investor untuk memahami strategi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analyzing income taxes, yang dimana dari sisi analisis, pajak penghasilan menjadi komponen penting untuk menilai kualitas laba dan arus kas perusahaan. Nah, analisis itu biasanya tidak hanya melihat beban pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi, tetapi juga membandingkannya dengan pajak yang benar-benar dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, perusahaan bisa saja melaporkan beban pajak besar, tetapi pembayaran kasnya itu kecil karena adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Oleh karena itu, analisis yang baik akan memperhatikan apakah perbedaan tersebut itu wajar dan konsisten. Salah satu alat analisis yang sering digunakan sendiri adalah tarif pajak efektif, yaitu perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Tarif ini itu sering dibandingkan dengan tarif pajak standar, yang dimana jika tarif efektif itu terlalu rendah, yang dimana hal itu bisa menunjukkan adanya strategi manajemen pajak yang agresif atau karena perusahaan memiliki penghasilan yang bebas pajak. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan itu memiliki biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Selain itu, aset pajak tangguhan juga perlu dianalisis dengan hati-hati, yang dimana nilai aset ini hanya relevan jika perusahaan itu memang bisa menghasilkan laba di masa depan untuk digunakan. Jika tidak, perusahaan harus melakukan penurunan nilai dengan membentuk cadangan penilaian, dan hal ini tentu berpengaruh pada laba bersih. Dilihat dari perspektif investor maupun kreditur, informasi tentang pajak ini sangat berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan dan menilai apakah laba yang dilaporkan itu benar-benar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan kewajiban pajaknya. Jadi, dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana perusahaan mencatat pajak penghasilan. Nah, tidak cukup hanya menuliskan beberapa pajak yang dibayarkan ke negara,
Laporan keuangan juga harus mampu menggambarkan dampak dari perbedaan aturan akuntansi dengan peraturan perpajakan itu sendiri. Nah, karena itu dalam akuntansi dikenal dengan dua istilah, yaitu pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, keduanya ini sama-sama berkaitan dengan kewajiban pajak penghasilan, namun beda dalam hal waktu pengakuan dan dampaknya pada arus kas itu sendiri. Nah, apa sih definisi dari pajak kini atau current tax itu sendiri? Nah, jadi definisi pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung langsung berdasarkan laba kena pajak pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, hal ini itu artinya setelah perusahaan memperoleh laba akuntansi, angka tersebut itu tidak serta-merta digunakan untuk menghitung pajak. Jadi, laba tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan aturan fiskal atau biasa dikenal dengan sebagai koreksi fiskal. Beberapa beban yang menurut akuntansi dianggap sah, misalnya nih, biaya representasi atau penyusutan dengan metode tertentu, mungkin tidak diakui oleh perpajakan. Misalnya, sebaliknya itu ada pula penghasilan yang secara akuntansi bukan bagian laba tetapi dianggap sebagai objek pajak. Hasil penyesuaian inilah yang disebut laba kena pajak, dan dari situ tarif pajak berlaku diterapkan. Jumlah inilah yang disebut pajak kini. Pajak kini akan benar-benar dibayar ke kas negara dalam periode berjalan. Jika perusahaan belum melunasi, maka dalam neraca akan tercatat sebagai utang pajak penghasilan. Jadi, pajak kini atau current tax itu bersifat kas keluar nyata yang langsung mengurangi likuiditas perusahaan. Nah, ada lagi nih, yaitu tadi yang sudah saya bilang, yaitu ada pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, tentu pajak tangguhan ini berbeda sifatnya. Jadi, yaitu tidak selalu menimbulkan arus kas pada periode berjalan, tetapi lebih sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dan laba menurut fiskal. Jadi, perbedaan temporer itu temporary difference, berarti perbedaan yang sifatnya hanya soal waktu, bukan perbedaan permanen. Jadi, cepat atau lambat perbedaan itu akan berbalik. Contoh yang paling umum adalah penyusutan. Di dalam laporan keuangan, perusahaan itu bisa memilih metode garis lurus sehingga penyusutan tiap tahun sama besar. Namun, menurut pajak, perusahaan diperbolehkan menggunakan metode saldo menurun sehingga beban penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal. Akibatnya, pada tahun pertama, laba kena pajak akan lebih kecil daripada laba akuntansi, sehingga pajak yang dibayar ke negara itu lebih kecil. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, karena beban penyusutan fiskal semakin kecil, sementara di akuntansi itu tetap, laba kena pajak itu justru lebih besar.
Nah, perbedaan inilah yang dicatat sebagai pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan sendiri itu bisa berbentuk aset maupun liabilitas. Aset pajak tangguhan timbul ketika perusahaan saat ini membayar pajak lebih besar sehingga di masa depan jumlah pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Contohnya, perusahaan mencatat cadangan piutang tak tertagih di laporan keuangan. Akuntansi mengakui beban ini sekarang, tetapi perpajakan tidak memperbolehkan pengurangannya sampai piutang benar-benar tertagih. Apa sih akibatnya? Jadi, akibatnya itu laba kena pajak lebih besar dari laba akuntansi sehingga perusahaan membayar pajak lebih besar pada saat ini. Namun, di masa depan ketika piutang benar-benar dihapuskan, pengurangan pajak bisa dilakukan. Karena itu, selisih yang sudah dibayar lebih dulu diakui sebagai aset pajak tangguhan. Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan timbul ketika pada saat ini beban pajak lebih kecil, tetapi di masa depan perusahaan harus membayar lebih banyak. Kembali ke contoh penyusutan saldo menurun. Pada tahun-tahun awal laba kena pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayar lebih kecil. Namun di tahun berikutnya laba kena pajak lebih besar sehingga beban pajak akan meningkat. Sisi inilah yang dicatat sebagai kewajiban pajak tangguhan. Dengan pencatatan ini, laporan keuangan itu tetap adil meskipun perusahaan membayar pajak lebih sedikit pada saat ini. Laporan sudah mencerminkan bahwa ada beban pajak tambahan yang harus ditanggung di masa depan. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi ada perbedaan antara pajak kini dan pajak tangguhan. Apa sih perbedaan itu? Jadi perbedaannya itu adalah dampaknya terhadap kas dan waktu pengakuannya. Jadi pajak kini itu benar-benar mengurangi kas perusahaan pada periode berjalan karena harus dibayarkan ke negara. Nah, tapi pajak tangguhan itu tidak menimbulkan arus kas langsung, melainkan hanya pencatatan akuntansi untuk mengantisipasi perbedaan pengakuan yang akan berbalik di masa depan. Karena itu, pajak tangguhan lebih berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih wajar mengenai beban pajak sesungguhnya sepanjang umur aset atau liabilitas terkait. Nah, dengan adanya pemisahan antara pajak kini dan pajak tangguhan, laporan keuangan itu menjadi lebih informatif. Maksudnya lebih informatif itu pengguna laporan keuangan tuh tidak hanya melihat berapa sih pajak yang benar-benar dibayarkan sekarang, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan akuntansi dan fiskal yang berbeda akan memengaruhi kewajiban pajak di masa depan. Nah, tentunya hal ini tuh penting bagi investor maupun analis karena laba bersih yang dilaporkan bisa saja berbeda jauh dengan laba fiskal. Serta konsekuensinya pada kas perusahaan tidak selalu langsung terlihat jika hanya melihat dari periode satu itu saja. Jadi itu penjelasan mengenai penyusunan laporan keuangan yang memperhatikan mencatat pajak penghasilan ya. Jadi ada dua, yaitu pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax. Oke, selanjutnya untuk studi kasus, di sini ada ilustrasi PT Unilever Tbk yang dimana dari hasil diskusi kami itu dalam laporan keuangan 2024, Unilever Indonesia itu membukukan penjualan bersih senilai 35,1 triliun
menurun dari 38,6 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sendiri disebabkan oleh turunnya volume penjualan serta strategi perusahaan yang menyesuaikan harga supaya lebih kompetitif. Pengakuan pendapatan sendiri dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi, yaitu pada saat pengendalian barang berpindah ke pelanggan. Untuk ekspor diakui saat barang dikapalkan. Untuk modern trade diakui setelah barang diterima ke pelanggan, sedangkan untuk general trade itu diakui pada saat barang diserahkan di titik yang disepakati. Yang kemudian dapat disimpulkan dengan cara ini itu pendapatan yang tercatat benar-benar mencerminkan transaksi yang sudah selesai dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi konsumen maupun perusahaan. Selanjutnya ada beberapa pos yang sifatnya tidak berulang, yaitu pada tahun 2024 perusahaan itu mencatat rugi lain-lain sekitar 20 miliar, padahal tahun sebelumnya justru laba tipis. Selain itu rugi komprehensif akibat penilaian kembali kewajiban imbalan kerja mencapai 126 miliar. Nah, pos-pos semacam ini itu muncul karena kondisi tertentu, misalnya perubahan asumsi aktuaria, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pengeluaran rutin tahunan. Kemudian perusahaan juga menanggung beban tangguhan berupa beban dibayar di muka, terutama untuk asuransi, yang tercatat sebesar 25,8 miliar. Selain itu, terdapat juga pajak tangguhan yang muncul karena perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, terutama terkait pada imbalan kerja, aset tetap, dan hak guna atas sewa. Kemudian, kewajiban imbalan kerja tetap menjadi angka yang cukup besar sampai akhir tahun 2024, yakni jumlahnya sebesar 1,63 triliun, naik dari 1,5 triliun tahun sebelumnya. Nah, angka ini itu mencakup program pensiun manfaat pasti, imbalan kesehatan pasca kerja, cuti panjang, dan program pensiun iuran pasti. Kemudian untuk jajaran direksi dan komisaris, kompensasi yang diberikan mencapai 96 miliar, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa selain fokus pada laba, perusahaan juga memberikan perhatian serius pada kesejahteraan karyawan. Dari sisi pendanaan, biaya bunga yang dibayarkan turun menjadi 82,9 miliar dibanding 106 miliar di tahun sebelumnya. Nah, semua pinjaman yang ada itu menggunakan suku bunga tetap sehingga relatif aman dari fluktuasi bunga pasar. Sementara itu penghasilan keuangan turun dari 28,6 miliar ke 18,5 miliar seiring dengan kondisi kas dan penempatan dana perusahaan. Selanjutnya, beban pajak penghasilan tahun 2024 juga ikut menurun menjadi 931 miliar dari 1,4 triliun pada tahun 2023. Nah, penurunan ini sejalan dengan turunnya komponen pajak yang terdiri dari pajak kini, pajak final, penyesuaian tahun sebelumnya, serta efek pajak tangguhan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.